Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah metode ilmiah yang dihasilkan melalui serangkaian pengamatan-pengamatan. Ya. Jadi ingat ya, penemuan ilmiah itu sering lahir, bukan sering, tapi lahir melalui pengamatan-pengamatan yang menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah. Pada kuliah kita sebelumnya, kita telah mengamati bagaimana buah mangga itu jatuh dari pohonnya. Ketika kita sedang duduk-duduk di bawah pohon mangga, Jadi ketika kita bersama teman-teman sedang duduk di jambo, kemudian kita terkejut dengan suara buah mangga yang jatuh dari pepohonan. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dari buah mangga yang jatuh akan mengilhami apa yang dinamakan dengan gravitasi. Kemudian lahir yang disebut dengan hukum universal gravitasi. Jadi ketika kita sedang duduk-duduk di bawah pohon mangga bersama dengan teman-teman, kemudian kita terkejut dengan suara buah mangga yang jatuh dari pohon, atau ketika kita sedang duduk-duduk di bawah pohon mangga, kemudian kita melihat ada mangga yang jatuh ke tanah. Dalam kasus hukum Newton yang kemudian melahirkan hukum universal gravitasi, Newton membayangkan bagaimana apel bisa jatuh dan kemudian mengenai kepala Newton. Sehingga Newton kemudian lewat pengamatan ilmiah yang dia lakukan, tidak hanya sekali dia mengamati buah apel jatuh. Momen itu hanya terjadi sekali ketika apel jatuh mengenai kepala Newton. Tapi kemudian Newton mulai berpikir bagaimana apel ini bisa jatuh ke tanah. Nah, pada video sebelumnya atau pada kuliah kita sebelumnya, saya telah menjelaskan dan Anda juga telah menyusun narasi bagaimana konsep tarik-menarik antara objek dengan bumi atau antara objek dengan objek lainnya. Jadi ketika kita mengamati setiap objek di bumi itu akan jatuh tidak ke permukaan, tidak ke tanah, tapi menuju ke pusat bumi. Analoginya kalau kita menggali tanah, kemudian kita jatuhkan, katakanlah kita jatuhkan buah apel, kemudian apel tersebut akan masuk ke dalam tanah. Demikian seterusnya kalau tanah kita gali terus, buah mangga akan terus jatuh menuju ke dasar tanah, atau secara ilmiah disebut menuju ke pusat bumi. Jadi kalau kita jatuhkan objek, katakanlah di sumur, jadi objek tersebut, contohnya buah mangga, akan terus jatuh menyentuh dasar sumur. Itu yang dinamakan dengan tarik menarik antara objek, dalam hal ini buah mangga atau buah apel, dengan
bumi, ya. Jadi setiap objek itu akan menuju ke pusat bumi, ya. Nah, di sini ya, sepertinya permasalahan sudah selesai, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, buah mangga ini seperti pada kuliah kita sebelumnya, ya. Jadi jatuh menuju ke pusat bumi, ya. Bukan di permukaan bumi, tapi menuju ke pusat bumi. Jadi dari pusat buah mangga, ya, menuju ke pusat bumi. Jadi dari pusat buah apel, ya, dari pusat buah apel menuju ke pusat bumi, ya. Nah, kemudian kedua objek, apakah bumi dan juga buah apel atau mangga, itu juga melakukan tarik-menarik. Jadi mangga dan bumi juga melakukan tarik-menarik. Namun siapa yang tertarik lebih dulu? Ya? Nah, di sini ya, setelah kita amati, kemudian kita formulasikan. Ya. Jadi kita temukan masalahnya. Ya, ada dua objek. Ya. Dalam hal ini buah apel atau mangga dengan bumi. Kemudian kita ingin mengetahui objek mana yang lebih duluan bergerak, apakah bumi atau apel atau buah mangga. Nah, kemudian itu kita rumuskan kan, atau formulasikan permasalahan yang kita temui. Kita ingin mengetahui objek mana yang lebih dulu bergerak, apakah bumi atau apel. Nah, karena massa bumi ya, itu jauh lebih besar dibandingkan massa apel dan mangga. Jadi ya, dengan menerapkan hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, ya, di mana A itu sama dengan F per M. Ya. Jadi ketika massa bumi jauh lebih besar dibandingkan massa apel atau mangga, maka akselerasinya akan kecil. Ya. Sehingga ketika massa apel itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa bumi, maka akan menghasilkan akselerasi yang besar. Kenapa? Ketika rotasi atau rumus F sama dengan M kali A, ya, kemudian ya, kita ingin menghitung A saja atau akselerasi untuk mengetahui siapa yang lebih dulu bergerak, apakah bumi atau buah apel atau mangga. Ya. Kemudian kita dapati ya, di mana buah mangga ini massanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bumi, sehingga menghasilkan akselerasi atau gerak yang lebih besar. Jadi itulah mengapa apel atau mangga jatuh ke pusat bumi, ya. Nah, sepertinya permasalahan gravitasi di sini sudah clear atau sudah selesai. Namun, ketika kita tinjau objek di ruang angkasa, ya, di malam hari, ketika kita mengamati, ya, ada planet-planet yang beredar ya, di sekitar bumi, katakanlah. Namun, ingat, planet bukan berarti beredar atau mengelilingi bumi, tapi berada di sekitar bumi ya, di mana planet-planet tetap beredar atau mengelilingi matahari ya. Jadi matahari itu dikelilingi oleh planet-planet. Salah satu diantaranya adalah bumi. Kemudian kalau malam hari kita dapat mengamati ya, di bahagian timur Banda Aceh ya, itu ada planet Mars ya. Kemudian di bahagian selatan ada planet Jupiter, ada Saturnus ya. Nah, dalam sistem tata surya kita ya, matahari itu adalah pusat ya, pusat dari tata surya. Jadi matahari yaitu dikelilingi oleh planet-planet, atau bumi contohnya itu mengelilingi matahari. Demikian juga ya, bumi punya satelit yang namanya bulan. Ya, bulan kemudian juga mengelilingi bumi. Nah, kemudian timbul pertanyaan kita setelah mengamati, katakanlah apakah planet mengitari matahari atau bulan yang mengitari bumi ya. Kemudian kenapa ya, kalau kita perhatikan contohnya bulan saja ya. Bulan ya, itu adalah satelit bumi, dia beredar mengelilingi bumi. Namun kenapa bulan itu tidak tertarik menuju bumi? Nah, kalau Anda pelajari oceanografi fisika atau pengantar oceanografi, Anda akan mendapati ya, ketika bulan ya, dalam arah yang sejajar ya. Jadi ada bulan, ada pula matahari nanti dalam arah sejajar dengan bumi, maka akan menimbulkan
pasang surut ya, pasang tertinggi ya. Jadi ketika bumi sejajar dengan matahari akan menghasilkan pasang yang tinggi ya, pasang tinggi. Nah, ketika bulan tegak lurus dengan bumi maka akan menimbulkan surut ya. Nah, ini artinya ya, massa dalam hal ini air laut tertarik menuju ke bulan. Karena apa? Karena jarak bulan itu lebih dekat dengan bumi dibandingkan jarak bumi dengan matahari. Jadi kalau kita pelajari pasang surut di laut itu ya, timbul dan surutnya air laut, pasang dan surutnya air laut itu dikarenakan posisi benda-benda astronomis di langit ya. Dalam hal ini ya, bulan yang lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan matahari. Itulah mengapa kemudian menimbulkan pasang ketika posisi bulan sejajar dengan bumi. Namun kembali lagi kita ke gravitasi ya, itu salah satu dampak gravitasi ya. Jadi ketika bulan ya, berada dalam arah yang sejajar dengan bumi, maka massa air laut akan tertarik ya, kemudian menimbulkan yang dinamakan dengan pasang ya. Nah, kembali lagi kita ketika di malam hari mengamati bulan ya. Nah, kalau setiap objek yang berada di bumi ya, itu sudah jelas ya bahwa objek tersebut akan jatuh ke pusat bumi ya. Jadi contohnya seperti pesawat yang terbang ya, jika mesinnya mati ya, walaupun dia berada di angkasa ya, namun akan tetap jatuh menuju ke pusat bumi ya. Demikian pula seperti hujan ya, awan cumulonimbus ya, yang tinggi dan besar itu berat ya, kemudian hujannya jatuh ke bumi ya. Demikian pula dengan awan cumulonimbus ya, karena berdiameter besar dan tinggi tentu berat. Akibatnya dasar awan itu berada di dekat permukaan. Kemudian hujan turun ke bumi, bukan turun ke permukaan sebenarnya, namun turun ke pusat bumi ya. Itu disebabkan oleh gaya tarik menarik yang disebut dengan gravitasi. Namun ketika kita mengamati benda-benda di langit ya, seperti bulan yang beredar mengelilingi bumi ya, atau bumi yang beredar mengelilingi matahari ya, sebagai pusat tata surya kita ya. Mengapa bumi tidak tertarik menuju ke matahari atau bulan tidak tertarik menuju ke bumi? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Kemudian tentu dari pertanyaan ini kita susun hipotesis ya. Jadi apa yang menyebabkan ya, bulan ya itu tidak jatuh ke bumi atau bumi tidak tertarik menuju ke matahari? Ingat, matahari memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan bumi, sementara massa bumi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan massa bulan. Harusnya bulan tertarik menuju ke bumi, demikian pula harusnya bumi tertarik menuju ke matahari. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nah, ada yang mengatakan bahwa kita tidak tertarik ya, menuju ke matahari atau bulan tidak tertarik menuju ke bumi dikarenakan ya, bulan berada di orbit bumi atau bumi berada di orbit matahari, sehingga bumi mengelilingi matahari, demikian pula bulan yang menjadi satelit bumi mengelilingi bumi. Nah, jadi di sini hukum universal gravitasi ya, masih menimbulkan celah ya, untuk diperdebatkan. Walaupun dapat ya dirumuskan dengan F sama dengan G ya, kemudian perkalian dua buah massa M1 M2 ya, berbalik terbalik dengan kuadrat jarak, namun hukum universal gravitasi masih menimbulkan pertanyaan atau ada celah ya untuk
perdebatkan apakah ini valid untuk menjelaskan bagaimana ya planet-planet ya bergerak mengelilingi matahari, atau bagaimana ya menjelaskan bumi yang mengelilingi matahari. Orang kemudian menganggap bahwa bulan ya bergerak mengitari matahari karena bulan berada di orbit bumi ya. Walaupun secara matematis nanti dapat digambarkan lewat gaya sentripetal, gaya sentrifugal untuk mengimbangi bulan yang bergerak atau bumi yang bergerak mengelilingi matahari ya. Namun di sini ya hukum universal gravitasi masih punya celah ya, untuk kemudian diperdebatkan secara ilmiah ya. Jadi dalam hal ini ya, di malam hari ya, ketika kita keluar kemudian memandang langit, banyak ya planet-planet, bintang ya, di angkasa. Kemudian sesekali kita berpikir bahwa kenapa bulan itu tidak tertarik menuju ke bumi jika menurut dengan hukum universal gravitasi ya. Dan kemudian kalau orang mengatakan oh karena bulan berada di orbit bumi sehingga akan terus bergerak mengitari bumi, atau bumi berada di orbit matahari sehingga bumi terus bergerak mengitari matahari. Kemudian mengapa bisa mengorbit? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Mengapa bulan bisa mengorbit bumi, dan mengapa pula bumi dapat mengorbit matahari? Nah, ini timbul karena ada celah di hukum universal gravitasi yang ingin kemudian diperdebatkan. Jadi ada argumen ya, bahwa untuk planet-planet katakanlah seperti planet Mars ya, Jupiter, Saturnus, mengapa tidak tertarik menuju matahari? Padahal matahari masanya jauh lebih besar dibandingkan dengan planet-planet. Harusnya dengan menerapkan konsep ya, hukum Newton kedua yang kemudian melahirkan hukum universal gravitasi ya, planet-planet akan tertarik menuju ke pusat matahari. Tapi itu tidak terjadi ya. Nah, mengapa bulan bisa mengorbit bumi, atau bumi bisa mengorbit matahari? Nah, ini ya, timbul pertanyaan. Sampai pada suatu ketika ya, ada seorang pekerja ya, di kantor paten Swiss namanya Albert Einstein yang kemudian ya, menemukan bahwa sebenarnya bulan yang bergerak mengitari bumi atau bumi yang bergerak mengitari matahari itu berada dalam ruang waktu yang lengkung sehingga bulan dapat mengorbit bumi. Demikian pula bumi dan planet-planet lainnya dapat mengorbit matahari. Nah, itu. Jadi di sini saya coba beri contohnya ya. Ini ada dua buah apel. Apel ada besar, ada yang kecil ya. Nah, kalau kita analogikan apel yang hijau, yang besar, ini sebagai bumi atau sebagai matahari katakanlah. Kemudian apel yang merah ini sebagai bumi ya. Kita letakkan dia di kursi ya. Kemudian kursi kita gerakkan ya. Nah, apa yang menyebabkan buah apel merah ini tetap berada di orbitnya? Kalau kita analogikan buah apel yang berwarna hijau sebagai matahari,
buah apel yang berwarna merah sebagai bumi, atau buah apel yang berwarna hijau adalah bumi, buah apel yang berwarna merah adalah bulan. Kalau dikatakan bahwa tidak tertarik menuju ke bumi, atau bumi tidak tertarik menuju ke matahari karena baik bulan atau bumi mengorbit bumi, kalau bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari karena dia mengorbit, bergerak dalam orbit bumi, Namun apa yang menyebabkan katakanlah bulan itu dapat terus mengorbit bumi, Harusnya dengan massa bulan yang lebih kecil dibandingkan dengan massa bumi, bulan akan tertarik menuju bumi. Nah, harusnya dia akan tertarik menuju bumi. Demikian pula dengan bumi, akan tertarik menuju matahari. Jadi baik bulan atau bumi tetap terus mengorbit matahari. Nah, itu ya. Kembali lagi kita, Jadi suatu ketika ada seorang pekerja paten di kantor paten di Swiss itu berpikir dengan konsep tarik menarik atau gravitasi yang telah dirumuskan oleh Newton. Jadi Einstein, namanya Albert Einstein, berpikir bahwa yang disebut gravitasi oleh Newton itu adalah kekuatan dari gravitasi tersebut, bukan bagaimana gravitasi atau gaya gravitasi tersebut dapat menarik sebuah benda. Jadi yang kita amati di sini, hukum universal gravitasi adalah kekuatan dari gravitasi itu sendiri, tidak dapat menjelaskan bagaimana gravitasi yang disebut dengan gaya gravitasi itu dapat menarik benda. Kalau untuk objek yang berada di bumi atau di dekat bumi, itu sepertinya dapat dijelaskan dengan hukum Newton kedua. Namun bagaimana jika objeknya itu berada di ruang angkasa yang hampa udara? Jadi Einstein melihat bahwa gravitasi yang dirumuskan oleh Newton itu menjelaskan kekuatan dari gravitasi itu sendiri, tidak dapat menjelaskan bagaimana gravitasi yang kemudian disebut dengan gaya gravitasi dapat menarik objek. Nah, seperti itu. Dalam hal ini untuk kasus planet-planet atau objek-objek yang berada di sistem tata surya kita. Jadi kalau kita rumuskan ini lahir dari hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, di mana akselerasi untuk gerak vertikal dapat kita gambarkan dengan gravitasi G yang bernilai 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, menurut Einstein itu yang disebut dengan gaya gravitasi adalah untuk menjelaskan kekuatan dari gravitasi itu sendiri, bukan bagaimana gravitasi tersebut dapat menjelaskan konsep tarik menarik, terutama ketika diaplikasikan untuk konsep tarik menarik benda-benda di ruang angkasa yang hampa udara. Nah, ingat, ketika kita berada di ruang hampa udara, contohnya astronot akan
mengalami yang namanya anti gravitasi. Jadi astronot yang berada di ruang angkasa akan terus melayang, ya, melayang. Jadi karena tidak ada pengaruh gravitasi. Nah, saya contohkan saja kalau buah apel ini, ya, dan saya kemudian dibawa ke ruang angkasa, ya, saya dan buah apel akan mengalami yang namanya anti gravitasi atau tidak ada lagi pengaruh dari gravitasi atau tarik menarik, ya. Jadi ketika saya lepaskan buah apel, ya, buah apel ini tidak jatuh menuju ke pusat bumi, namun ya, di ruang angkasa, ya, buah apel ini ketika saya coba lepas akan terus melayang, ya, melayang, ya, bersamaan dengan tubuh saya yang juga ikut melayang di ruang angkasa. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita dapat mengawati dengan mudah, ya, perkembangan teknologi, ya, bahwa benar ketika kita dibawa ke ruang angkasa, ya, dan kita, ya, di ruang angkasa kemudian keluar dari pesawat ruang angkasa, ya, kita akan merasakan, ya, anti gravitasi. Atau katakanlah kita membawa apel, ya, ke ruang angkasa, kemudian kita lepas apel akan melayang-layang karena tidak ada lagi pengaruh dari gravitasi, dan itu dapat kita amati dengan mudah, ya, sekarang ini. Namun pada masa Einstein, ya, dia berpikir, ya, bagaimana, ya, jika kita mengalami yang namanya anti gravitasi atau gravitasi itu tidak lagi berpengaruh, ya. Jadi suatu ketika, ya, Einstein, ya, di kantornya mengamati seorang yang membersihkan kaca, ya. Jadi Einstein bekerja di lantai, katakanlah seperti saya di lantai 3, kemudian di kaca dia melihat ada petugas yang membersihkan kaca jendela, ya, di kantornya. Kemudian Einstein berpikir, ya, bagaimana kalau si pekerja yang membersihkan jendela ini jatuh? Nah, bagaimana pegawai, ya, atau pekerja yang sedang membersihkan jendela, ya, jendela di lantai 3 kemudian jatuh, ya. Nah, kalau di permukaan bumi, ya, atau di dekat bumi, tentu, ya, pengaruh gravitasi itu menjadi sangat besar sekali. Kita, ya, Anda tentu membayangkan bahwa si